Karena kadap nih. Kali kirangan kalungnya. Kali kirangan. Ini permata hijau aja. Gue yang ayah malah. Oh. Jadi begini Jero, jangan sering mengatakan kepada umat Jero Balan Hilar itu terlahir untuk percontohan. Satu, untuk percontohan. Dua, untuk perombakan. Tiga, untuk penataan ke arah yang lebih baik lagi kepada umat manusia plus para tapakan. Gitu. Istilahnya begini, siapa sih yang wajib sembunyi? Yang wajib sembunyi adalah mereka para penipu. Dan siapa yang harus muncul? Ia yang benar-benar asli ngayah. Dan yang monane asli ngayah ya mengkap penipu ne unggul. Apakah Jero Balan Hilar tuh punya YouTube, punya TikTok, punya Facebook, Instagram? Apakah itu untuk promosi bisnis? Tidak. Tiang ingin bayar hutang. 20 tahun tiang sembunyi. Jarak 20 tahun itu para penipu berkedok pengobatan tumbuh subur. Itu dosa saya. Kok dosa? Karena saya yang harusnya ngayah dari dulu tidak mau. Akhirnya orang-orang berusaha berjuang mencari kesembuhan. Salah satunya kena prank, kena penipu. Jadi intinya begini, Jero Balan Hilar ngayah, benar-benar ngayahin. Mengobati, benar-benar mengobati. Memohonkan, benar-benar memohonkan. Masalah kesembuhan itu kembali kepada karma dan rahasia Sang Hyang Lelangit. Yang penting pengobatannya nyata, bukan rekayasa, bukan tipu-tipu, bukan trik. Yang jadi Mbak Manisa Jero sebagai tapakan. Pertanyaannya, Jero ingin mengayahin jagat, ngayahin bumi, ngayahin desa Pekraman, apa ngayahin kecamatan, apa provinsi? Yang Jero seumpamane ngayahin desa Pekraman, kangwang adesane toge nawang medikan tuyue, tapi sayang saya ngamah gitu. Ya dah. Medikan tuyue, medikan gak ini, medikan penghasilan nih. Namun jani umpamane animadan ngayahin ring desa sama dengan ngarap tanah satu are. Hasilnya kangguang, hasil satu are. Yang umpamane ngayah sekelas kecamatan pada tegene iraga tuh istilahnya berkebun 10 are, hasilnya ya muntuan ken 10 are. Tapi kalau Jero ngayahnya seperti tiang ngayahin jagat, ngayahin bumi, harus siap untuk menunjukkan diri di media sosial. Karena yang harus kita pahami, Jero pahami, tiang pahami, manusia itu terbatas. Nah, Jero makin kan iki tembok niki. Di balik tembok kadang ada aja ke 500 melalung kan sing tepuk. Bener sing? Kadang ngedem pipis si tawang itu. Bisa bukan itu mah. Nah, itu masih pendengaran kita pun terbatas. Dia bude di dapur ada nang raos dan uning menapi padahal ragu omong angel gitu.
pandangan kita terbatas. Walaupun diberikan pandangan tanpa batas ke langit, tetap ada batas. Titiknya itu warna biru itu titik itu. Namun tuh batasi raga. Tuh, laba mentok-mentok. Nah sekarang kalau kita sudah paham manusia penuh dengan keterbatasan, saya terbatas sekali pendengarannya, penglihatannya, orang lain juga sama. Nah bagaimana caranya agar saudara-saudara kita tahu kita ada untuk mereka? Manfaatkan media sosial. Itu loh. Jadi begitu. Jadi Jero Balen Hilir menunjukkan diri di media sosial itu bukan karena untuk bisnis, tidak. Tapi saya ingin menunjukkan kepada umat bahwa saya itu ada. Sama seperti kata Pak Prabowo. Tenang Pak Prabowo. Saya sudah ada di sini. Saya juga tenang Semeton Sami. Jero Balen Hilir sudah mau ngayah setelah 20 tahun mengkep. Maaf para penipu yang sering menipu umat, pengobatan berkedok balian atau berkedok apapun, dukun, tetapi mengobati dengan trik atau tipuan, mohon maaf. Saya akan menyadarkan saudara-saudara saya bahwa pengobatan yang keluar jarum, keluar pasir itu 100% penipuan. Bila perlu kalau ada pengobatan seperti itu langsung laporkan ke polisi. Bila perlu, bawa barang buktinya apa yang keluar. Kalau keluar jarum, bawa jarumnya ke kantor polisi. Kalau keluar paku, bawa pakunya ke kantor polisi. Jadi tidak zaman lagi kita itu yang ingin sembuh tapi malah kena tipu. Kasihan. Dan juga begini, kalau ada 20 orang berobat itu, ke-20 orangnya kerangsukan, berpikir dulu. Anak ambeien kerangsukan, sakit gigi kerangsukan, saraf kejepit kerangsukan, berpikir malu. Ini pengobatan kerangsukan nih. Sekarang sengirangnya gerak. Atau ada nak sakit dasa makejang banget kerja tunang muntah. Apakah dengan muntah bisa sembuh? Namun kita di rumah aja amah lebihin. Pasti lebihan muntah. Yang mulian muntahnya karena segar. Makanya yang tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting tugas tiang menyampaikan kepada umat ini termasuk trik penipuan, ini sudah termasuk istilahnya bersekutu dengan setan, ini sudah termasuk. Nah begitu, pengobatan yang bersekutu dengan setan pun ada. Ada apa jadi? Ada. Anak itu lagi tumbal. Oh, Nah itu. Itu udah ditumbal nanti. Kami ya tumbal.
Tapi ani pengobatan gitu biasanya asalnya mewinter hilang do kesaktiannya. Mana? Asal mewinter hilang kesaktiannya. Asal mungkin. Mewinter jersing besakti. Apa itu? Anak setan aja bani mewinter ini. Oh. Live ya. Dari tiang 25 mewinter. Oh, ampun Panglima. Panglima. Ini yang waktu di Buddha itu. Pewinteran Siwa sudah kemarin kan pewinteran Buddha. Pemerintahan budaya. Nggih. Karena dia kan sudah lulus penganugerahan Siwa Buddha. Nggih. Ada kekuatan, ada cinta kasih. Memang kalau Buddha tuh olah sasih Pak Jero nih. Tiang sekian kali waktu tiang pengobatan, yang coba kekuatan Siwa nggak bisa, kekuatan Buddha. berarti kalau dia nyoba pakai kekuatan Siwa nggak bisa, berarti orang itu menyakiti orang dengan panugerahan Durga Bhairawi. Karena hasilnya Nuna sering Durga. Kekuatan Siwa anggo sing ngidang na patuh ya. Oh, ya artinya sejajar. Sejajar yang kedunang kekuatan Buddha kecapi. Anak je kengken je bahagia hati Hasan. Iya. Dia langsung dia senyum kan. Tapi marken yang panas sih gitu. Panas gitu loh. Ternyata kekuatan itu dikalahkan oleh cinta, dengan cinta. Artinya Buddha tuh memang olah sasih gini Pak Jero ya. Dia nggak ngerti, cuma waktu dia memohonkan itu dia langsung tersenyum saja. Dari sekian kali dia ngedunang permohonan dia lunas kekuatan Buddha. Dia tiba-tiba bahagia tersenyum. Iya, ya. Dan pasien biasanya langsung mendapat cuma ini aja. Langsung. Ampun panas gitu kan. Tapi gininya penularan Siwanya nggak bisa. Istilahnya gini gitu. Agak sulit. Anggap jero ngabu pedang. Dia ngangon pedang masih singidang dia. Tapi yang jero ngabu pedang dia yang lunas pistol, jero bangke di adegan gitu. Markenan jero ngejar mau keplung nih. Maaf, ampun kan gitu. Ya sama seperti itu. Makanya kenapa walaupun yang ngiringan siwa, kekuatan siwa kadang-kadang tidak mempan untuk mengobati pasien itu, biasanya itu dah karena dia memohon kekuatan Durga Bhairawi. Durga memberikan aja, tapi tetap nanti karmanya dia yang nanggung. Gitu. Iya. Karena Tuhan maha memberi, ngai jelek masih bange, ngai luang masih bange gitu. Maha memberi. Pokoknya apa diminta dikasih. Dikasih. Tapi tidak menyalahkan umat enggak. Enggak, cuma hukumannya ya dia yang nanggung. Pone jero nunas panugerahan ani negara ani ke kiri bange. Cuma kangguang malu. Pimpinan Ke belakangnya hasilnya. ya karmanya Anda sendiri yang nanti. Karena Tuhan tuh tidak pernah mengikat kita dibebasin. Kamu mau ngambil karakternya Sengkuni silahkan jadi Sengkuni, Senggengken. Kamu mau jadi Arjuna silahkan. Kamu mau jadi seperti Krishna silahkan. Pokoknya beliau tuh pemurah. Kita diberikan apapun diberikan. Cuma sayangnya manusia begini, ngatur online bisa. Bange kecer lebihan, telange. Bertelah mengeluh tuh. Di bange bersyukur sing bisa, menjaga tidak bisa. Anggaplah kan nih. Anggaplah nih, nah ini bangun contoh pangalu lah. Saya hari ini diberikan anugerah oleh Tuhan 2 liter air kan. Karena tempat saya ini tidak ada sumber air. Ini kan harusnya saya manfaatkan untuk minum saja. Nah jangan kayak ngumbah limau, ngumbah bais. Maret lah kan beberapa minum sisa. Mi kayak kena jadi ini ada wakil benda apa minum. Kebanyakan orang sadar setelah akan habis. Rasa syukurnya yang kurang.
bersyukur dan menghargai itu tidak dimiliki manusia zaman sekarang. Bisanya hanya menilai, menuntut, menyalahkan. Lalu, Ya, menilai, menuntut, menyalahkan. Yen ye nyalanang sing bisa, nutin sing bisa, nyontoin sing bisa. Tapi dua-dua gati. Pinter menilai, pinter menyalahkan, pinter membuli. Itu. Anggap saja jero balang hilar, marah ke pasien seret langsung tawang, oh ini kini. Oh ini jantungnya bermasalah, oh ini kini nih. Coba aja tunen enggak dini, kebayang 1 miliar dini cek kebayang 1 miliar nih. Aja ngenandang dan pantawang penyakitnya. Awaknya pada nagih 100.000 pak. Ayo nanti petani orangnya mata duitan kan gitu. iya. Emang panugrahan itu gratis. Coba emang jangan mah meronsen mah, udah mah ya. Meronsen gen tapi. Tuh kan bisa 2 sekat Tanpa obat. tanpa obat. Mau ronsen gen bisa 2 sekat. Bisa ngantiang bina hasilnya. Minta hasilnya lagi. Ini mar nengok langsung oh ini kini sakit kini. Tapi mereka tidak menghargai itu. Langsung dicatatkan sama dokter, pas memang betul itu. Bu maluan ya nawang, Ah. Oh tapi diam. diam. Ah. Oh jero oh patuh jero dokternya orang kini masih boy. Ah. Jadi begitu kan. Hmm. Istilahnya orang lebih senang ditipu daripada menerima kejujuran. Orang lebih suka yang seram-seram dari yang apa adanya. Kamu ada nak standing, woi, nih baru, woi, wah bagus. Nak standing, ngeng, woi, bagus. Ada nak kaman putih siapa? Sok suci kan. Oh, ani luang jelek loh zaman jani dong. Ani jelek luang dong. Itu. Ada nak jemat gitu, ada apa nih? Ada nak minum, kurangnya ngawin ani mani mulai. Pental titik cai. Orangnya pental titik kan. Padahal dia kan menghargai kurnane. Satu, mungkin minum kurnane kan mulai. Ini kenapa kudu bangke kurang anak kiri sudah minum tabrakan. Satu, ini lah karena nyangkutin kurang anaknya. Dua, ini lah karena makan keluarganya. Tiga, ini lah kayak kolang anaknya dah. Uli nyangkutin pertama Bu Anggon. Artinya istri itu dia luar biasa memikirkan suami. Saking sayangnya dulu. Tapi kita di masyarakat lain, mental dik-dik. Nah, gitu kan. Kita harus menghargai pasangan kita juga. Pasangan kita pasti memikirkan kebaikan untuk kita. Yang berlebihan minum gagal ginjal. Ani kewonyen, ani ajak kewa lah karnyen, ani ajak minum. Sih kan? Ani ajak pula, sana ajak nganten lah kerajaan puyo. Ya yang bingung sekarang masalah itu. Makanya seperti Jero dulu jualan nasi di Denpasar. Nah, sudah ke tapak, sekarang harus ngiring. Nah, Jero belum yakin dengan ide sesunan. Akhirnya Jero takut. Yang ngena di HP ini takut kone ada nak iri, takut ada nak nyerang. Jero balian hiler nih melalung Jero sing ada apa-apa nih. Oh, ya jadi dia ngamun cawet dan ada sing apa? Sing ada sesabukan, sing ada rerajahan, sing ada. Yang ada adalah keyakinan dan panugrahan. Dan yang yakin dengan panugrahan itu. Tiang anak sing takut kin jelema sing bani masih doh. Tiang sing takut kin leak masih sing bani. Tiang sing takut ya santet juga tidak berani dengan santet. Tidak takut, tidak berani. Saya tidak takut karena saya punya Tuhan. Saya tidak berani makanya saya tidak nantang. Oh, ngerti kan? Posisinya tetap di tengah-tengah. Aku tidak takut karena aku punya Tuhan. Aku tidak berani makanya aku tidak nantang. Karena apa? Karena tatua masih. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kembali ke tatua masih.
Jelek melah nyame gelah. Sejelek-jeleknya kamu tetap manusia, kamu saudaraku. Jangan perbedaan dijadikan alasan permusuhan. Jadi begitu. Kalau jero masih ada bahasa takut, berarti jero belum yakin dengan beliau. Karena beliau maha segalanya. Bila nanti saya takut tidak bisa napas jero, sedangkan dia bisa menjadi udara. Bila nanti saya takut tidak ada air diminum, beliau langsung bisa berubah menjadi air. Saya takut nanti kegelapan jero, beliau langsung berubah menjadi cahaya untuk kita. Kalau beliau maha segalanya tapi kita masih sibuk maha ketakutan, berarti kita keyakinannya baru sekian persen. Yang sudah 100%. Justru bani itu ngubalin ke Karangasem, ke Tabanan, ke Kenya, di bani. Jangan asing bani, tapi saya takut doh. Itu orang sakit-sakit gila mani. Yang panugrahan dalam Dewi Durga, panugrahan Siwa, panugrahan Buddha Kecapi. Yang dijaga oleh panglima tertinggi dunia. Panglima tertinggi dunia pas pampres tiangnya jaga kita. Kemudian takut. Tapi walaupun pas pampres tiangnya berlipat-lipat, jangan tidak pernah sombong. Tain tiang nepuk jero tiado nangtang lia, nangtang apa tain? Nggak pernah. Amun jelemu ani bedadi tapakan yang sudah lulus, dia tidak akan pernah nantang apa-apa. Itulah tapakan sejati. Apakah Dewa Siwa pernah nantang? Apakah Dewa Krishna pernah nantang? Apakah Dewa Rama pernah nantang? Tidak. Bahkan Dewa Rama, Dewa Krishna, Dewa Siwa dihina pun tersenyum kan? Tetapi ingat, tapakan yang mendoakan orang yang menjahatinya akan celakanya berlipat-lipat. Ya, anggap jerung ngendah aja dia. Dia akan doakan jerus yang paling baik di dunia. Karena doaku adalah pupuk untuk karma burukmu. Maka buah karmanya akan besar sekali. Jadi hati-hati sekali. Jika ada yang berani menyakiti, membuli orang jujur dan baik, dia akan hancur. Dan ingat, setiap orang jahat dia akan bisa berubah menjadi orang baik. Tidak selamanya manusia itu jahat, ada juga dari baik jadi jahat. Tapi di saat orang itu sudah berubah menjadi baik, terus kita hina, hinaan kita yang kita tujukan ke mereka akan balik menghujam kita, bahkan ke titik terendah. Mau contoh nyata, Jokowi hina dah dia, Prabowo hina dah dia. Apa yang dia dapatkan? Dan yang menghina apa yang didapatkan? Semakin curang akan semakin hancur. Yang dibuli semakin liunang beli tanah. Orang yang membuli tiang sibuk nu di jalan yang alih amah, tiang sibuk ngai rumah dah. Memang sebagai generasi muda harus dengarkan omongan Pak Jero. Harus semangat. Pak Jero belum pernah ngajar jelek. Ada begini Pak Jero, kayaknya caranya tiang pang menundukkan kunan tiangnya istri tiang atau suami tiang. Cilicing bangsat ke ketuang langsung. Kamu otaknya otak binatang gitu.
Kalau kamu ingin istrimu tunduk kepadamu, bangke sadu-sadu setiap hari. Aduh dah. Kalau kamu ingin suamimu tunduk kepadamu, buatkan masakan yang enak. Aman cogen, simple. Ini cek lagi ngali barang tawa-tawa. Yang paling benci dengan orang-orang yang otaknya begitu. Ulang jelema kita langsung ke orang jelema bangsa. Kamu manusia terbangsa di dunia, langsung begitu saya ngomong. Berani gitu. Siapapun yang meminta hal-hal yang ke kiri sama saya, langsung saya masukkan dia kategori manusia bangsat gitu. Kemarin ada lagi Pak Jero, biun tiangnya hilang Pak Jero, hilangin biun tiangnya, ikhlaskan, oke Bang. Nggak bisa Pak Jero, orang itu harus dapat pelajaran. Ampures, saya ini balian putih, batak bisa ngajain ani luung kan, ani gilek-gilek sing ada di ini. Namun gitu, amun kamu butuh perlindungan di tanah itu harus ada pelinggih. Benar sing ada pelinggih, Jero ada di desa tiang ada sing perlu pelinggih. Nah, mah jadi betul. Dijaga ngalih perlindungan. Hanya beliau aja yang bisa melindungi. Karena yang hanya bisa melindungi ya beliau. Yen ba misi sanggah, aturin sanggah itu. Dagingin penyengker, muncen radius yang harus dijaga. Pasti akan selamat. Makanya di Bali itu harus ada penyengker, ada penemuan karang, ada penyengker. Dia biar tahu mana aja wilayah yang harus saya jaga. Di depan ada lagi lepuh. Di agama Hindu itu lengkap sebenarnya. Iya boren harus ada pelinggih, nak biasanya di tiangnya sing perlu. Jadi balian alih. Sedangkan balian masih mendasar untuk pelunasan. Kayak kenanya nih di pelinggih yang ada. Kayak kenapa ada sinyal pemancar yang ada? Harus nyambung. Iya, makanya siapapun yang nunas raos, nunas tamu meriki, siapa disuruh sampun nguningang ring jero. Apakah di rumah Anda sudah nguningang mau berobat ke sini? Saya nanya begitu. Oke, tetap. Sampun jero. Biar jelas nanti sinyal yang tiang dapat. Gitu. Kalau leluhurnya dia merestui, mau nekat berlangsung tawa, oh nekin satu. Ya. Jadi begitu. Kalau tanpa restu bisa gelap. Nah, saat pasiennya dia yang lah keluarga nih kan, Ya. belum kan obat main, belum melan. Bersegar ternyata ya kan ada ketagihan, harus anak ternyata mari juang doen, dan mau pamit oleh gimana? Biar gelap. Ya kesakitan. Padahal waktu ini bunyi bertepuk bersegar. Tapi yang udah lunas, ada sesuatu secara niskala nyak bertaruh sehingga gerak. Nggak bisa. Masih ditutup. Banget segar kejap benglam. Karena ya kan mempinunasan apa karena di bisa gini. Kenalah, oh ternyata di ini tuang sekensing. Ini udah metunas nih sekensing. Oh sekan ya tunas. Kan kedang-kedangan ada nih. Lalu lanjut diobati. Iya. Ya. Kalau harganya ngalikur kan, ngalikur, terus nyidang, ini ada cicilan ungkak nih, ini lulu nasang ngar nyidang itu. Seperti Jero niki, Jero sekarang yang menoleh kemana yang mau Ke kanan. ke kanan. Ke kanan. Setiap lirik ke kanan tuh, yuk, petang-petangan mau pincer itu loh. Pincer. Ampun umpamanya kalau mikir apa nih kok nggak kuat langsung diam. Coba layar Jero, bisa layar. Jadi dari lidah yang bisa lihat Jero itu ada gejala stroke. Stroke-nya sesuai dengan hijau yang lengah. Artinya gini, yang sekali gelas, anggap gelas ini bukul misi kan, kemudian pul ganti, ini ada sisa bimde. Nah kalau Jero sibuk bermain di olah pikiran dan olah rasa,
Di sanalah jero akan kumpat. Memang Anggaplah seperti tiang ngobatin. Kenapa tiang ngobati nak lo telanjang terus tiang sing kenyang lah barang tiangnya, atau burung saya tidak bangun. Kenapa? Karena tiang bermainnya di olah pikiran. ya, Yang saya ada di pikiran tiang makin ngayah. Orang ini harus sembuh. Tugas tiang sehari ini menyelamatkan. Tapi yang di hotel baru buka pintu kenyang gitu. ya beda. Itu kan mengobati orang sakit kan Iya. beda. Memang kepala tuh rasanya berat sekali Pak Jun. Berat sekali. Nah jangan nanti coba jangan toples besi, jangan meja ini besi, jangan kursi ini besi. Jadi jero masalahnya pun, masalah bahas panak masuk kan, ini darang nasi, sing ada nak tangkil, aku kar makan, karena jero menjadi tulang punggung keluarga. Jero sekarang tulang punggung keluarga, tiang tidak menyalahkan jero, tapi inilah ujian paling berat sama seperti tiang dulu. Karena jero tulang punggung keluarga. Harus kengken carane pangidang makan, kurnan besi hidang megai, panak no masuk. Jadi disinilah jero sekarang ingat kita yang sedang di posisi kebangkitan spiritual tuh nah sakit hati jero, sakit sing kodak harta tahta hati jiwa perasaan semua itu tersakiti karena kita sedang dilebur. Setelah dilebur baru dibentuk ya. Yang uli cenek ya, dari kecil tiang dilebur batu sarem masih tuh kotak malu ada yang kotak gede lu ben lebur ada yang kotak cenek ben lebur baru mulai proses pembentukan. Yang menjadi seperti sekarang ini karena sudah terbentuk jelas ya. Cen cungo, cen mata, cen kuping sudah terstruktur, dia sudah jelas. Pato saru umai nak beda di rumah, mare nyidang tongo sino sih gitu mang. Pato saru sanggah, yang di dagang sanggai, dia masih batu saja. Tapi setelah diupacarai, nah sama seperti tiang sudah berproses sampun metaksu. Makanya ada 1001 pertanyaan, ada 1500 jawaban. Itu keluarnya dari mana? Ya dari alam, energi lelangit. Seperti jero sekarang jauh-jauh datang ke sini, sengaja nyari hari libur tiang kan, biar dapat curhat, biar dapat pencerahan. Itu dia sengaja mencari hari liburnya Pak Jero. Kalau hari pengobatan kan tak dapat yang curhat untuk Pak Jero itu, tak dapat yang sharing gitu. Makanya tiang sengaja tiang telepon Pak Jero tuh tiang bilang mau ke Belalem, tak bilang berobat, mau minta nasi gitu. Kalau bilang berobat nanti takut ditolak sama Pak Jero. Jadi intinya sekarang begini, ya intinya sekali gitu ya. Oke teman, ini ada WA masuk. Yang lihat dulu di rumahnya Jero ya, di rumahnya Jero yang sekarang. Om Swastiastu. Di rumah Jero itu satu tidak boleh romon, tidak boleh ada barang berantakan, karena penunggu di sana banyak sekali, ya rencang-rencang ide di sana banyak sekali. Tapi Jero energinya masih negatif di sana, masih murad marid.
Nyen meme aja energi ini itu. Jero sendiri belum aja sebagai meme karena energinya yang rasakan di sana energi bawah nih yang sebenarnya itu bisa membantu jero nanti. Memang Bu aja. Nah ini masih kelaparan mereka dan memang selalu ada barang masuk dari luar. Nah mereka ini yang menjadi tamengnya jero, tapi jeronya sendiri yang tidak pagah. Sebenarnya jero selama ini yang di bawah ini yang menjaga, yang menyelamatkan. Ini harus bagus-bagus dijaga. Satu, tidak boleh ada barang berantakan, tidak boleh romon. Karena agar energi negatif tidak ada di dalam, tidak bisa yang sare legu aja lalat kan, nyamuk dan lalat tidak bersarang. Kalau di rumah kotor, berantakan, energi negatifnya ada di dalam, mereka bisa masuk. Olah orang dalam gitu. Karena yang lihat ini memang serangannya di sana luar biasa yang menyerang jero. Memang ujiannya itu karena jero keyakinannya juga masih tipis. Tapi kalau jero sudah yakin ning suci nirmala, yakin tekening sesunan, ngeliwat di malu numah jero ne dia bersingida. Sakit ya jero. Melihat di malu rumah jero dia bekas sakitan. Melihat jero aja dia sudah sakit, sudah silau. Tidak akan bisa memandang wajah jero. Tapi jeronya masih kini kekengkena. Angono beja-beji dari jero. Ya, makanya ada istilah kalahkanlah musuh tanpa memukul. Jatuhkanlah lawan tanpa melakukan apa-apa. Yang sekarang sudah mulai merasakan di sini sakit sekali. Ini yang tiang rasakan di jero. Jadi udah mulai masuk energi tiang ke sana. Jadi apa yang jero rasakan tuh di sini. Dari mata ini sebenarnya. Dari mata ke sini. Yang rasakan itu. Tapi dia suruh berobat ke dokter yang tak tahu kok dia harus kesini. Yang sudah mulai energinya sudah mulai masuk ke jeronya. Ya syukurnya jero dulu kan berobat di sanitase, Ratu Niang menjaga jero. Kalau tidak sudah bungkat. Jero juga disayang sama Ratu Niang. Nah sekarang jero kesini untuk disempurnakan. Jangan lagi takut nyak mani nyak ngama nyasing. Nyak bangke nyasing bin mani. Jangan takut. Ya. Yang sekarang gitu kan. Nah, wenten jina ring gedong 500.000 takut melanjang. Emang betarannya kar shopping. Itu rezeki kuberikan padamu dan saat habis akan kuberikan lagi. Gitu loh. Jadi tinggalin aja betarannya unu pesne. Sing ben bang rezeki. Padahal gini dagang lapanan ya. Seledet kantong ini mesimpis karbang bekal ben. Amang nak koma aja nih. Komang bangga anak Pak Jero nih. Kamang tidak seledet di dompetnya. Oh nu ada pipis nih. Kan tidak khawatir lagi sebagai orang tua kan. Nah, ide sesunan juga sama. Oh nu lah pipis. Bang pipis untuk belanja nggak dia kanggo adi bani bekentu misi ada nganggah gitu. Ya. Bisa diberikan rezeki, dipakai, diatur. Ini yang melibas sisang bin 100 bin 200 gitu sumpama kan. Itu untuk hal-hal yang penting. Dan oyongang tuh, jangan berpikir kayak gedong suci gitu. Nanti akan ada waktunya, ya. Jadi yang penting keluarga makan itu aja. Jika sudah waktunya gedong suci itu lahir, baru akan ada jalan. Jadi kan sudah punya gedong suci. Kamar suci apa gedong suci sekarang? Kamar suci. Tiang aja semua kamar suci. Nanti kalau sudah waktunya ada gedong suci, adalah uangnya untuk itu.
Yang sekarang baru dikasih jatah makan untuk makan aja dulu. Emang ya? Sesuaikan Namun online ada SK untuk ngai gedong suci. Ngai gedong suci rugi mesti orang kena. Karena semua tergantung. Jeruk taen nebuin punyan-punyanan uli marmentik. Taen, poh nih marmentik kan? Besi alu kan, nyelegjag. Baru mulai 2, telu. Itulah SK-SK-nya. Tetapi pohon itu dia ke bawah dulu. Ini beten lalu sekenang. Pasangnya lalu sekenang. Yang bersegar. Yang bersegar jeruk semakin fokus. Ayah baru akan mendapatkan panugrahan-panugrahan. Tek. Semakin tinggi panugrahannya baru akan semakin luas pancarannya kan. Nah jeruk memang dianggap belum siap jadi Bang Liu pukat dia adegannya. Ya. Yang saretiang anak ngayain jagat, bukan ngayain desa, bukan ngayain kecamatan, bukan juga ngayain provinsi. Tiang nike sampun ngayahin jagat. Nya anak Bali, nya anak Jawa, nya anak Madura, nya anak Jakarta, nya anak luar negeri. Oh, itu jagat bukan itu. Makanya tiang tidak ngambil pasar petang kajang. Dia ngambil tutupnya Senin dan Selasa. Libur nasional dia ngambil. Yang pamannya dia ngangon pasar petang kajang. Ada anak Madura kan buat bermar ya, pasar satiare. Atau nak Jawa kan mubat. Aduh, saiki pasar Raiso. Aduh boleh, oh my god. What happened? Today is pasar. Balian pasar is not. Nah, kan saya mungkin pasar no open po Balian. Jadi saya pakai Senin dan Selasa. Kalau hitungan pasar Beteng Kajang dalam 1 minggu menemukan 2 pasar juga. Iya. Kan sama kan? Jadi dia juga ngambil liburnya 2 hari. Nah, pasar Beteng Kajang kan 1 minggu pindonya bagian pasar. Nepukin pasar kan? Yang Senin Selasa jemak. Ada matakon jero kenapa sih Sabtu Minggu jemak? Kan malah sekali liburan. Menjen tiang nyemak 1 minggu, cang ngurus sertifikat, cang ngurus perizinan, kan nyamsat motor, nyelakan buka Sabtu Minggu. Wah, saya ngambilnya di hari kerja. Yang dia ada ngurus surat-surat, dia di hari libur dia. Yang di hari Minggu di hari libur dia ngutang ke pemerintahan libur. Kepala desanya hari Minggu. Jadi gitu ya. Jadi itu alasannya. Milihnya hari Selasa atau Senin dan Selasa. Tidak ada karena hari gini, karena hari ini tidak ada. Yang tidak ngambil hari Sabtu dan Minggu karena Sabtu Minggu pun pedalam pegawai negeri ini dan mubat mai. Yang dan mubat ke juru banailer pas libur ya milu libur. Kan tidak adil buat mereka. Jadi kenapa dia ngambil Senin dan Selasa? Karena Senin Selasa itu hari buka nasional. Pak Jerodot ngurus izin, umpamanya sertifikat atau nyamsat bisa. Jadi Bu Jero jangan lagi khawatir karena beliau di saat kita berserah, tiang ingat sekali Jero ya, di saat yang dinolkan yang ke-6 kan, di saat yang dinolkan yang ke-6 tiang sudah mengundurkan diri kan, siap ngayah gitu kan, siap ngayah nih. Kamu siap ngayah nih baik gitu. Bina otak kiri, awak kira dua waktu nih, jadi mau dua nih. Nah, kita di Bali ya, si ada nak mubar apa rekaman, abang yang di kos-kosan. Cuma sing lah apa, tanah 1 senti sing lah. Oh, aja nih kene bu nak sing tadi
ayah tuh dibisniskan gitu. Akhirnya dia memanfaatkan yang bisa bahasa Inggris kan, sambil nyupir nih gitu. Dari tour guide gitu kan, dari driver. Akhirnya tuh Bu, ada lagi tamu, nih tiang yang ke rumah pasien. Waktu itu juga kamarnya Tian itu cuma ngenceng-ngenceng deh. Terus ngai ramuan itu lah di tengah sih. Kamar suci ini di tengah masih lah kali itu badan. Nggak layak segala-galanya ada di sana. Yang 1,5 tahun keliling Bali di Badik. Akhirnya jero istri, jero tuh kamarnya sekau cuma yuk. Ini kos-kosan ini baru. Akhirnya yang ambil lah itu kan. Tapi sebelum ngambil itu dia nanya kepada almarhum yang punya kos-kosan, Pak Mawur, yang jadi pindah kamar, dados napitan tiang anggen di depan kamar itu tiang buat kamar suci. Pokoknya nanti saya kasih ala-alanya, banget bro, bor apa banget ya Jaya. Akhirnya kan Pak Jero mulai mendesain di sana. Pakai otak Pak Jero kan, gini. Ngalih tukang sing man, ngalih pengayah sing man, jak pedidi ngarap, ngalih pengayah nih ngayah sing man, ini beler betaran itu. Pengawaki pedidi ngarap tuh, saking itu nyinyik apa dan itu, susunan tiang itu tidak mau ada campur tangan orang lain. Tiang sendiri yang buat itu Mam. Mulai waktu itu pipis 2.600.000, 2,5 juta masih telah mah. Ngarap kamar suci itu. Itu pun sendiri. Kati pedalem kadang-kadang pas di sini masak ini, Pak, di kos Pak dulu aja Pak, nih jual nih Pak. Sendirian Mang. Rakat bentuk kamar suci itu. Itu sendirian tuh. Ya nyangkatlah lah karamun tuh. Tapi ipidang yang lapis puluhan juta, singlah kena kayak gitu. Ini di saat yang tidak punya uang loh. Nah uangnya cuma segitu. Semangat yang bikin. Jadilah seperti itu. Udah jadi itu dia tetap pengobatan cure and healing. Kadang-kadang ada tamu ngubadin, jadi ngubadin gimana luar ini jalan-jalan mana ini ngubadin ngepuan dia ngubadin. Terus kita buat tamu Rusia ini dok lah panak kan lahir panaknya akhirnya di Bali. Tuh kita buat jani ngobat gimana jalan-jalan. Tuh. Nah, karena bin mulai otaknya mau ngenuang bisnis, di kuda Pak Jero ngekos. Kemarin turnane. Tidak kos. Oh mah, papa kadi kuda pang ya lebih man tamu. Adi nau ternyata ngajak tamu tuh, man susuk mis bin. Bin siapa aja ngiring. Ini sampai susu nanti. Telepon aja Jero istri. Jero. Dan mulai dan api. Purnama makin dan siramang pacin aja siramang bo. Masih kurnan ke kayak itu ah. Musab aja kurnan yang mau winten. Wih rezeki deh mang. Gua ada plus 30 juta nih, bina bulan lakar melunasang membangkan mobilnya ini matahari jilang tuh. Bukan nanti nih, bina bulan lunas Bu. Kekayaan Pak Jero satu-satunya ya mobil itu. Motor sih lah pematuan nih mangilih motor. Besi apa? Tiba-tiba ada telepon polisi nelpon Polres Buleleng. Itu ini benar dengan ya benar saya Pak. Benar beli mobil ini ya Pak, begini mobil itu terpaut kasus penipuan jual beli tanah. Boleh nggak dipinjam untuk barang bukti? Oh boleh Pak, apalagi untuk membantu aparat. Silakan Pak, bisa nggak dibawakan? Bisa Pak. Ngabang bin ke Polres tuh. Sekat nepuk polisi makin sekat orang, oh cuma dipakai barang bukti Pak Jero, nggak akan hilang mobilnya. Dan tiba-tiba penipunya itu bangkrut. Mati tukang tipu ini sih masih ada bahan ada nih tiang akhirnya jadi korban gitu. Keputusan pengadilan menyatakan barang bukti kembali ke pemilik pertama.
anak beli tanah keuangan biasanya ben 100 juta mobil itu ngono maya lunas yang pipisnya kagak kenal barang bukti berdijek kan tuh 1,3 M jodoh. Akhirnya disitulah Pak Jero langsung negak coba di muka kamar suci itu jebong kan nih kita Pak Jero ini 30 juta tuh lah cara curut bah akhirnya masih sebin 265 ya masih sebin 265 bin man telepon mobil dikembalikan ke pemilik awal Udah betul-betul kosong. dia bengong dia kan kena nah petang lemah Pak Jero terkenal nih supir paling kuat nih. Terkenal ya Jani Wuli di Sanur ke Pemutaran oh tiba-tiba di airport dia ngajak ke Pemutaran terkenal dia yang kuat gitu Ulian dot pang mobil ini yang lunas awaki mendasar Ulian jujur jak jemat guys Jani gitu kejadian makanya tiang pidana Pak Jero kan kehilangan sekian mobil sama rumah sama tanah Pak Jero cintain sempat saat ini karena proses mobil ini yang sangat menyakitkan bagi Pak Jero. Pak Jero bengong kan enggak? Tahu apa bahasa yang keluar dari mulut saya? Upah cai sinyak ngiring gitu. Upah cai sinyak fokus ngiring. Itu keluar sendiri dari mulut saya. Nggih, makin pun siap tiang siap ngiring. Di waktu itu tiba-tiba otak tiang kosong. Tiang makin pun siap ngiring. Siang ada bahasa pikiran siap ngiring, mana aku kan makan, tidak ada lagi itu. Di sanalah tiba-tiba ada energi masuk gitu. Ternyata energi suci itu bisa masuk di saat kita sudah tidak terikat apa-apa. Pasrah dalam artian netral. Kosong. Kapan kita bisa mengisi botol ini? Jika dia sudah bersih kan, dan ini sudah terbuka dan sudah kosong, sudah tidak berisi apa-apa, sudah kosong, tidak ada lagi ikatan dunia. Baru energi Maha Suci bisa masuk dan menyatu. Menyatu. Tidak ada lagi istilah ngelinggihang. Tidak ada lagi istilah nginep. Karena lampu itu terus nyala. Kamar suci Pak Jero lampunya nggak pernah mati loh. Karena tidak ada istilah nginep. Nginep tuh tidak ada. Karena sinar beliau sudah melinggih di sana. Kemudian sinar ben. Yang buka warung, jadi buka, nah tutup. Tidak begitu. Beliau yang sudah sinarnya ada, itu yang kita puja. Tidak ada istilah nginep. Kalau tiang itu tidak ada istilah nginep. Lampu di kamar suci tidak pernah mati. Kecuali lampone mati atau pemadaman. Tidak pernah mati. Karena itu bukti antesi atau istilah ciri daripada sinar beliau. Atau lilin tidak boleh mati yang pakai lampu. Lampunya tidak pernah mati, dia tidak pernah nginep. Cuma nguningang cukup. Matur susmo kita tidak boleh nginep. Apanya memang kita buka gerai, memang kita buka bisnis. Karena di situ kan sudah ada daksine apa namanya? Daksine linggih. Beliau sudah melinggih di sana. Sinar beliau sudah ada di sana kan sinep ke kenang anak. Kene. Apa tuh arti nginep? Kalau itu pura beda kan?
dengan kita ngayah itu beda. Kalau pura ada istilah ngapur disu, odalan sampai sekian kan itu, ngedunang ide kabehan. Itu beda tuh dengan kita ngayah di rumah. Kita kan tidak buka gerai, buka tutup tidak ada. Kita pelayanannya terus menerus. Walaupun tiang tutup pengobatan, tetap madurang nyidupun. Mun kengkeng apa nih kesini? Yang bikin kaukin gitu. Itu maksudnya gitu. Tidak boleh kita menggunakan kata nyinem untuk tapakan. Apalagi ngemargiang. Cuma nguningang matur suksma. Iya. Iya numpane jero muka rumah makan, harus mesti buka tutup. Kalau kita pengayah buka terus. Ide terus melingkar di sana. Sinarnya bukan ya betari siwon enggak ini sih. Tapi sinar beliau yang sudah kita upacarai, kita linggihkan di daksina linggih. Ya biar nggak keliru lagi. Nggak boleh kita tuh nginep itu. Kalau untuk apakan? Umpamanya urusan ayah, matur semua. Matur semua aja. Matur semua nunas ampura dan doakan orang yang sudah nunas ya. Doakan dia. Ampuni dosanya, berikan mereka pemargi. Pemargi itu udah macam-macam. Artinya kan bahasanya ini beda itu. Bahasa kaki Pak Jero kan bahasanya matur semua itu. Maka jangan bilang bahasa nginep. Nggak boleh. Nggak boleh. Kanan bin undang, bin sinap, bin undang. Nggak boleh begitu, kosong nanti di puri. Anda sendiri yang mengosongkan itu. Artinya bahasanya diubah. Artinya kita udah habis ngayam umpamanya. Matur suksma saja. Aturan jana matur suksma. Iya. Man sinep kosong gitu. Nggak ada nak nyerang sih. Seperti duduk kan itu. Iya, Anda sendiri yang nutup kayaknya. Artinya bahasanya beda. Bahasanya beda. Lampu di kamar suci tidak boleh mati. Kalau lampu di dunia jangan dimati-mati gitu. Tidak boleh mati. Tinggal di kamar suci mati sih. Hah? Tetap deh. Waktu jero ke cari dasar, tain sih lampu kamar suci mati. Langsung menyala terus ya. Tidak pernah. Tidak pernah mati. Kecuali ada pemadaman gitu. Mungkin kenapa pemadaman? Iya. Padam jangan makanya. Padam sarang sami kan? Kecuali pemadaman atau lampu nih mati, mari di kamar suci dia memetang. Tidak pernah mati. Kalau itu tetap nyalain. Tidak pernah mati. Memang tidak boleh mati kalau orang paham. Itu ini. Kalau tempat yang habis sembahyang tak matiin. Nanti kamu di kamar setrum. Itu mau sembahyang lagi. Karena orang banyak tuh anak-anak mau sembahyang lagi. Semua tergantung komunikasi dan pemahaman. Orang yang panah-panah enak. Jadi nikah ini kena sendiri mati, cepat pindah pangklung, kejang benawang. Iya. Sing bukan mati, kalau sing orang dah. Oh iya. Ada biarin. Tidak pernah mati di kamar suci. Artinya itu ibaratkan tuh sinar terus ada. Sama dengan dupa juga. Dupa kan sinarnya, kan energi di sana. Itu kan api juga. Iya. Makanya ada istilah dia sampai dia mati-mati dupa nih.
atau kita di India dia pakai lilin, dia pakai minyak itu kan, Oh, itu kan sama juga. iya. Apa sih gunanya lilin? Ah, Apa gunanya lilin? untuk sinar, Menyinari kan. untuk sinar biar terang. Biar Dupa, namanya tuh dupa itu pesaksi, dia apinya perantaranya. kan. Makanya harus terus itu. Nya tiang pedang tahun buat yang ngiring. Ini sekan melinggi. Sing kain uli onen tiang nyala nang du. Memang kamar suci tidak pernah mati. Karena itu petunjuk juga. Ya, Nggak boleh gelap di kamar suci. ya. Harus terang terus. Ya, seperti bahasanya terus terang, ada sinar terus. Harus ada sinar terus. Di Maren nembah rezekinya mah. Dia mematang apa tepuk. Ya, Bu Jero ya. Satu. Fokus. Jero belajar fokus saja. Jero fokus belum bisa dia lihat. Jero masih terbawa. Ih, kengken panai di Padung. Ih, kengken lah karin. Panai Jumah. Kita tidak boleh terikat dengan manusia, Jero. Komang berterlahir dengan tulis kilat dan garis tangan. Nah, ibu berjalan sesuai dengan buku kelahirannya dia. Makanya ada weton, makanya ada garis tangan, ada tulis kilat. Amun dia desne memang harus mati bajang, pasti mati bajang. Biar dia masugi ke ngelapanake. Sing ilah-ilah cuma pulas sangat legu, angke masih. Tuh. Nah sing, yang berdesnya Jero. Nah Jero nah jani nah ngelah durian kan. Harga durian ini mudah. De lu nasak itu amun nyidang amal tain Jero nih. Tain Jero nih baka uluh. Ana sing ngidang amun desnya ieu. Tapi amun bedesnya ieu tapi onen rezekin Jero nih. Perjanian sama buahnya. Perjanian harga sih ada Jero. Ada nak lubang nih. Ih, tunglah tabio hektar. Juga harga 100 begini jalan kita beli mobil mewah, kita naik rumah, kuliah tabio. Awalnya ikan dulu 5 hektar gitu. Mare buah 2.000 per kilo. waktunya oke. 2.000 per kilo. Sing dah dipaksa Jero. Amun oden desne nampi, sing dah dipedogen. Tertiang jadi anak bedesnya nampi. Betiang nunas pang nak telu dah jawai pasien toh. Jangan tenunas ake-ake pindah kan 16 setet. Dan ini telu kan kanggo pun betare telu gen gitu. Sing hidang masih. Lu sampai nomor 5 nih tak kemolas toh. Jero istri ngerengkak gua koni ada 5 pasien. Adi masih telah itu jadi kenan. Masih pedang masih sud. Istilahnya yang tiang tuh makanya berharap ideolas yang bertambah ke tiang makin daftar orang tiang ngidang ngontrol tiang anak dot masih istirahat gitu tiang semangat gating ayah tapi tiang kan butuh istirahat. Nah ini bersantai tiba-tiba perjalanannya ada jelema jejeng main tuh karena tolak tuh dalam tiba-tiba berkesek-kesek gitu lagi mati gitu. dalam kan Asia. Nah coba pikir nama tiba-tiba aja yang nanya panatia harus lagi mati tuh. Nah aja ke rumah sakit nih buat puskesmas jelas lagi kayak gini aja nih. Coba video call teh wajah main lah. Balen bekedek-kedek ini. Tuh ane waktu ini tuh bu. Ini. Ini ada nak mengubah. Tinggal ini dia ngobatin kedek-kedek. Pak Jero disantet di kedek-kedek ngobatin di depan belum biasa. Pantes Pak Jero kedek-kedek santet ngobatin dia mau berpikir Adin sih mungkin ngidang, Adin ngidang Jero. Adin penyidang biasa Jero. Dunia dulu kita. Secara logika otak dia tawak itu dunia kerekam Jero dah nih. Jero santet dia ngakak-ngakak kedek-kedek. Jadi biasa belum.
Itu model. Makanya kekengkenang ira gitu nginep nah. Sedangkan tugas kita itu tak terbatas. Kita boleh membatasi tapi tidak boleh nginep. Tiba-tiba ada gitu lah sempat dia kena dunang ide. Si sempat kan? Nggak sempat mang. Harus terus ngelanasi mang. Yang tiba-tiba keluarga teko aja ke medar karyakan lalu. Kalau mati ada kayak kelaparan. Itulah alasannya kita pengayah tuh nggak boleh nginep. Jangan bahasa nginep. Nggak boleh bahasa nginep dipakai. Bahasa suksma sudah. Matur suksma lan nunas ampura yang neng wetan kiwang di tiang liri tak kala di tiang ngayahin. Tetap itu harus. Ya, Matur suksma lan nunas ampura kemudian mendoakan mereka ya, yang hadir. yang hadir. Jadi kalau dia meditasi tahu apa yang dia mohon? Pertama-tama ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa siapapun yang berniat jahat kepada saya, yang menyakiti saya secara langsung ataupun tidak langsung, yang membuli saya, yang ngata-ngatain saya. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu sekeluarganya. Ingat. Yang gede langsung beli. Yang apanya? Yang jadikan atau yang gampang? Yang jerigen beli. Jadi begitu Jero. Kita tidak boleh ada bahasa nginep untuk balian pertama mah. Jero juga pengayah sama seperti tiang. Yang ada adalah ngaturuning matur suksma lunas ampura di tatkala tiang ayah. Betul. Terus doakan orang yang pinunasa. Itu aja. Karena kita tidak pernah tahu. Kan? Makanya pada tekening raga dengan motor, deng sap ngabe pipis, deng sap ngabe dompet, deng sap ngabe helm, deng sap ngabe jas hujan. Jadi semua harus siaga, harus siap. Jadi nginep, tutup, udah jalan sih ngada ada. Google Map ale masih ngada bu. Udah ditutup. Tutup. Kita sendiri yang nutup. Ya bahasanya tuh harus. Itu satu. Yang kedua, jika Jero merasa Jero itu benar-benar ngayah, ya, tidak pakai trik, tidak pakai tipu-tipu, Jero harus menunjukkan diri di medsos. Bangsa ngani ngayah ne tipu-tipu, ia tumbuh subur di Bali Jero. Ya, karena yang tujuan Jero ini ngayain jagat atau ngayain bumi Bali, Jero harus membiarkan orang-orang di Bali tahu Jero gitu loh. Ini kira-kira caranya Jero alih media sosial. Alamatnya di sini, nomor teleponnya ini. Jadi tujuan Jero kan ngayahin. Itu bukan promosi namanya Jero. Tapi itu istilahnya kita menunjukkan diri di medsos itu bukan untuk mempromosikan diri, tapi untuk menunjukkan diri. Biarkan orang ngomong apa, jangan dipedulikan. Kita menunjuk, ya, jangan peduli omongan orang, orang oke ini kan, jangan peduli. Nomor berapa, Mas? 7. Nomor 7. Yang kedua mana?
Jadi begitu ya. Jangan lagi, kalau kita masih ada bahasa takut, berarti kita lupa bahwa kita itu punya pelindung. Namun nu ada bahasa takut, berarti keyakinan jero masih jauh. Takut sing dadi, bani sing dadi. Nih bingung kan? Takut sing dadi artinya kita berserah tekening ide sesunan. Bani sing dadi artinya sing dadi raga aji weru nantang-nantang. Ya. Sing dadi. Ya. Tiang walaupun panugrahan tiang sudah tahu, yang tidak pernah nantang-nantang, saya dengar komang Pak Jero nantang, pernah nggak memberikan pencerahan? Mari ada. Ya. Tuntunan pencerahan. Mana yang tantang yang bang kenapa? Nya sugih, nah, amun nya ngerenang sugih karena tantang-tantang mau kejang. Musuh mari liulang. Ya, berikanlah pencerahan, berbagilah atas dasar rasa menyama. Dan Pak Jero live kan siman pipis nih, tapi Pak Jero man poin uli dia betar. Untuk menuntun umat. Nah sekarang Pak Jero live, nuntun Bu Jero, nuntun umat juga. Umat juga tercerahkan, pasti rugi tiang mel-mel. Yen tiang ten live jero mantan sani uning bahasan tiang semodan sani siosan dan uning napi-napi. Minimal, berarti dini beli tiangnya kan namanya. Seperti bahasa di kamar suci, lampu nyala atau ada dupa atau ada lilin. Yen lilin bahaya kebakaran. Gitu. Tapi yen lampu kan rusing, paling maya listrik kan nambah dek. Ngon lampu ani 5 watt gen, pian putih ya, ada. Jadi kudang watt kan itu. Bajero nasi tendemik ayang kulo memang ASEAN ya. Kulo bajero nya nasi. Nah iya bang, fasilitas pasti lah karena abang rezeki nak itu Pak Jero pikiran Pak Jero nih. Singkin dia napus Pak Jero. Tuh gudang-gudang kilo nyakan untuk mangama kulo. Itu ada yang ngomong kan takut dia. Jangan kayak kuluk banyaran bang ama. Sayangilah apapun yang aku ciptakan, maka akan kuberi kasih sayang lebih kepadamu. Sayangilah ciptaanku, itu sama dengan engkau membalas kasih sayangku toh. Ini jangan itu. Nah nanti kau mah jadi laah munyin Pak Jero nih. Rawatlah apapun yang aku ciptakan. Itu sama dengan kamu merawat hubungan kita. Harus paham itu. Sehingga maturan kamu mai itu ani luung. Itu jelek. Amun sing seimbang. Maturan kamu mai jumane luune memberarakan. Ini tiang sering wanti-wanti pak karyawan-karyawan tiang. Kadang-kadang karena kenyal masih ya kan sapinya bersih-bersih galak dia. Yang paling benci berantakan, paling benci kotor. Tapi kadang-kadang dia juga nggak memberikan kebijaksanaan, pasti karyawan-karyawan dia yang kenyal. Jadi upar jadi racik ramuan, melut kenyal melut tuh, siap masih kan? Sing sempat kadang-kadang itu. Jadi tiang anak petang ngontrol buat yang keliling. Paling jero isti koreng nih Pak Jero manap deh. Jadi tukang kontrol ya. Apa yang saya tidak suka saya kasih tahu istri saya.
biar istri saya ngasih tahu yang lain gitu. Karena yang Pak Jero sekali ngomong bahaya. Tuh ya. Jadi biar paham. Komang juga, Bu Jero juga di rumah itu tidak boleh kotor. Tidak boleh ada barang berantakan. Anggaplah ya, natah rumahmu itu adalah natahnya Ide Betara. Anggaplah kamar tidurmu itu kamar tidurnya Ide Betara. Yang bermekejang bersih energi ni luang leluhur mare teke mang. Amun berantakan energi setan ya deke. Ngerti kan? Contoh setan tuh apa sih? Sama dengan setan ini kan berantakan dengan ini deh. Nyamuk teke doh. Apa? Lalat datang doh. Memang sih di satu sisi sekarang masan jagung biasa Bu. Masih liu lalat, masan poh liu lalat. Tapi ini kan lalatnya beda dia. Kalau lalat musim buah beda dengan lalat-lalat yang lainnya. Nyamuk Tegal beda dengan nyamuk Aedes aegypti, beda dia. Nyamuk Tegalan tuh kan ngeranang raga mati. Kan ngeranang raga geloh cuma nang raga genit. Kalau lalat musiman seperti ini kan ada lalat nih. Ini lalat musiman namanya. Bersih ya. Beda dengan lalat bangke itu nih, buyung kadang tuh kan. Itu beda. Jadi intinya sekali poinnya yang ingin tiang luruskan kepada Jero. Jangan lagi nginep. Itu satu. Yang kedua, di rumah itu jangan sampai ada yang berantakan. Sun garapan harus bersih. Ya. Ieu bubuannya harus mesengker. Harus ada batasan dengan pekarangan. Bisa. Harus pisah ya. Bisa. Terus yang tiang lihat di sini lebih banyak manusianya sih. Manusianya masih ruwet. Ya. Ayo. Ambilin anduk katanya. Ada begitu. Komang juga harus, walaupun komang di Denpasar, umpamanya nggak kos, kamar harus bersih. Kalau ingin rezekinya bagus. Satu, komang belajar disiplin. Dua, agar komang sehat. Yang bersih, legu sing ada, buyung sing ada, debu sing ada. Secara logika komang sudah menjalani pola hidup sehat. Kalau sudah biasa komang disiplin, berarti komang kerja dimanapun akan disiplin. Nah, secara energi spiritual, komang juga energi-energi positif akan datang ke komang. Karena energi ini otomatis dia mah. Energi itu otomatis loh. Pada ingin nih. Kalau kita terlahir di pinggir pantai, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita lebih banyak makan ikan laut daripada daging dan sayur kan. Otomatis itu. Jika kita terlahir di pegunungan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan lebih banyak makan daging dan sayur daripada ikan laut. Kan begitu. Kalau kita rumahnya berantakan, otaknya negatif, sifat iri, benci, dengki, dendam, emosi ada di otak kita, maka energi negatif otomatis akan menyatu dengan kita. Tapi kalau pikiran kita welas asih, peduli sesama, sudah bisa menghilangkan sifat iri, benci, dengki, dendam, sudah bisa menata ego. Kita butuh ego, tapi egonya harus positif. Manusia tanpa ego akan malas. Ego harus tetap ada. Ya, tapi diarahkan. Ego sama dengan energi dia. Memang kalau udah berantakan dia nggak senang sekali. Iya. Tapi ngurusin mewah katanya anak dia yang paling kecil tuh. Wah, pokoknya di kamarnya tuh anduk di sini. Karena sering tiang dian bersih. Jangan begitu caranya, Bu. Orang-orang seperti itu tidak akan bisa dengan kata-kata.
Satu, Jero sendiri yang melaksanakan. Hmm. Bersihkan, tata, red. Nah gitu. Jadi dengan kata-kata, dengan laksana atau contoh, itu kadang-kadang yang bisa membuat anak lebih paham. Oke, ini maksudnya ibu. Cek, lagi begitu, lagi. Jangan pernah lelah untuk melatih. Yang punya bos orang Australia mengatakan, you are the manager. Never ever tired to talk, to teach, to telling. Ya, jangan pernah lelah untuk berbicara, ya, untuk memperingatkan, mengatakan, dan juga memberikan contoh. Jangan pernah lelah. Itulah standarnya pemimpin. Pemimpin tidak boleh diam. Harus melihat, mendengar, memikirkan. Ya, kalau tidak begitu tidak bisa. Mencegam lagi apa manfaat. Kalau komang jadi megai, Pak Jero waktu megai mango. Jadi megai dot tadi gitu bro. Megai di minuman. Kalau kita bilang karena megai perusahaan minuman. Rahasia ngai minuman ini apa? Otaknya udah bisnis. Mental buruh dia nggak ada. Gitu. Makanya di hotel, pimpinan yang harus melah hotel sarana. Jadi begitu mas. Jadi otak itu jangan menjadi otak buruh. Kanggo bermegait ini yang penting cukup. Ya selamanya segitu aja. Otak kita ndak belajar dia. Mata kita ndak merekam. Tapi kalau kita bismillah ini nak diandep mukanya. Jadi otak kita ini sudah mulai merekam. Oke nih, kita ngai hotel. Ini caranya ngai. Ada yang punya ide-ide. Iya. Atau gini, enggak ini amunnya gaji cukup untuk masa depan yang kan belajar bener. Emang sebelum gaji itu tetap belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa, nyupir bisa. Pasien ini kan menggai pada cukup untuk makan pulang ya. Mulai melecak bu. Kali kesempatan baru yang lebih besar lagi. Tuh ya, Pak Jero bidan, uli ngai bataku. Iya ngai bataku nipis singnya becang sumur hidup ngai magain kini. Yang kodang kaki sakit bangkiang. Lain megai di ikan bakar di kedonganan. Tukang panggang. Tapi berkenal ti peningkatan kan? Uli ngaduk semen ngangkat bataku mata tuh coba pikir ini bak nih tuh. Jani manggang B. Bin misi ngamah sisan tamu itu. Kan jangan tuh. Makanan restoran makan ama kan jangan jalan desa. Lumayan man jangan. Iya setelah makan enak ini yang melihat mereka yang bekerja jadi waiter waitress gaji tiang bulan dia peteng man madan tiping uang tip meduman dia tepuk meduman anggaplah tutup Pak Jero gaji 400 iya man uang tip 400 pada 400 man awaknya bulan man 400 Ya sehari 400. Berarti yang harus hari ya, saya harus bisa seperti dia. Berarti saya harus belajar lagi. 1 bulan kerja di sana langsung mengundurkan diri, langsung pulang ke kampung. Memek tiangnya sugih kan, nek tiang dot masuk deh. Tahu memek saya jawab apa? Nah memek melihat sampi kan dadu yang ngarit, uli dadu dari papat, uli papat dari kutus kita macan cewek bajang. Melabus hampir yang sekat tiang benci ke tidak ngarit kan telah genit nih saya benci dengan genit frustasi mulai kan paman lah datang dari Sumatera Pak di Sumatera ada gayan Pak ada liu ikutlah saya ke Sumatera Usia berapa Pak Jero? tahun 9
7. Sama SMP. Bibi online abang? Bermesan dia. Orang saja abang ada. Coba kata telepon. Sekitar jam 3-an. Ulah. Sajanya kata telepon. Kamu yang ada orang Muslim deh. Swastiastu. Adi sindak ke botol ini memempan kuangan botol. Nah, ini bawa kuangan botol yang mempan nih. Kadang buat abang ini. Nah, orang abang, arah abang apa nih? Oh, nah, ayo bang pulang mau di kenene kulkas. Jadi begitu bro. Intinya sekarang di raga nak sing ada bro. Di Malang raga sing ada, jani ada, karben sing ada. Dari tidak ada menjadi ada, akan kembali tidak ada. Terus untuk apa kita khawatir? Makanya yang sering mengatakan hidup itu cuma 3, jadi dijalani, dinikmati, disyukuri. Isilah hidupmu dengan kebahagiaan dan bersyukur. Itu aja. Kayaknya cara ngatur keuangan jerupan cukup gampang jeruk. Belanjanya jangan sedikit-sedikit. Kalau belanjanya sedikit-sedikit boros jeruk. Anggap aja nih, artian kalau nih. Ya jeruk istri lain. Tiang aja. Beli bobe siap. Beceleng ke beli waktu itu. Beceleng ke beli kilo. Hanya kilo tuh kepotong-potong ke dadiang 5 porsi gitu. Iya. 5 porsi itu mekaput. Ani papat mekaput, mejang di kulkasi, di freezer. Mareng alih daun sawi, daun kacang atau nangka. Jadi tiang tidak mau hidup tiang itu tidak mewah. Kilo bagi 5, harga 100.000. Kan 20.000 dari ini per hari, irit kan, tapi mewah. Beli kayaknya 6.000, nangke, campur aja nangke. Banjarnya minta kon, masa nabi loh keceleng. Walaupun di bawah seprapat misi beceleng, kan tetap beceleng. Ini Pak Jero alih apa nih? Kuah nih. Panjan, ajeng, siap masih gitu. Beli sekalian kilo, bagi 4. Jadi ngalih kuah nih. Beli pasir masih gitu. Beli pasir nih gede. Langsung angon jukut bekerja, potong-potong pakai jukut. Luapan angkit bene tenasnya dia ngoyong gitu. Ben ini menjemak nih bin. Mau bis bin. Ali isi sini gak sambal bawang. Goreng gitu terus. Minggu kuat tuh kan. Ngirit kan, kuah bengelah. Jadi irit itu bukan berarti kita menderita. Tapi kita bisa mengatur. Apa sekali yang Yang cepoan Pak, jadi ngirit membelanja ternyata liu 40 masih telah. Bisa keuangan 40 tuh. Bisa sekat bir. Tapi dengan kita sudah beceleng melihat kilo aja 100. Dan itu potong dibagi.
anak tuahnya nih kita butuhkan. Kalau dunia Itu contohnya ya. Atau apa lagi? Kalau lihat cepokan. Minimal kalau tuh mang sing perlu asa apa-apa jangan uyah kan mang. Yang tabi mal bawang mal jangan uyah kan kretesin bejan makan mang. Jadi Pak Jero pengalaman hidup itu waduh. Iya ngomongan sampai bintipan sing telat. Kengken ngoyong di hutan sing lah pipis. Pisin lah apa karama ngabut sawi, oh ada umbinya tung sepi masang nah donnya ngon lauk nih mang, makanya dia sukses banget sawi hidup cang kayak mangkin cang dua bahasa Inggris mesti ulian daun sawi tiap hari ngaman daun sawi kan. Pising lah, yang penting jagung ada pising basing lah pipis ke beliang bawang, seru, tabil, sisanya ngale body, tegale, ada di paguan nih, dondonan, sangkal yang ada nih kambing, tiap hari nama dondonan, ulian demen jak dondonan, ulian situasi, dot bang. Masuk ini utama tuh masuk jadi begitu yang penting basang tiangnya misi itu tiang dulu mah ini paling lucu nih kayaknya beno kengken carane mie mang pangidang nganggo 3 hari loh. Mie kuah tuh pangidang nganggo 3 hari mang. Jadi tuh getep dah yang dulu mang. Bahasane ben bagus dulu mang. bungkus. Sing meleke kaki tuh kan. Jeung di gelasnya kejang. Wah meneh kira-kira. Dan itu seduh lebih medikin kuahnya mang. Pang tetep ada rasa. Ide mau di Banjaran ini tabi dadu. Yang penting nasi bade. Pagi 3 ini kan pagi siang sore mang. Hari ini ecek. Saya bakal cepokan ngai. Ternyata kuahnya hilang dia ngedenang mang. Hadis yang ada kuahnya. Darbo nyenebin besing jam. Kan dari itu kan pelajaran. Oh ya noyongan kini mikini dari. Jelek makejang jelek. Tapi yang bagi telu tanggung metiin iya nih kan. Pas. Ani lucunya kini ben. Iya, muni yang mau iya nih sinyak lebong mene. Ben otak main. Iya dia dong sebalu. Iya lu sabar. Bangsap. Kan lebang nah. Minera lu cuma aduh kalau di bahasannya. Baru jangan iya diam dikit cerit. Wah ini cerit. Wah menepas. Melajah pedidi mang karena situasi. Bisa ada jalan mengenyenang. Ada sih nama takon cenu hidup sih bang amas ya ada. Itu pahitnya Pak Jero mah. Yang pahit menjadi sukses. Majani mah Pak Jero sukses bulinya sih kengken. Bidang lacur dan bulinya yang menap. Kalian kan jadi sugih yang bulinya. Di saat kamu sibuk membuli saya, tiang sibuk ngejijat di tanah madep ya. Di saat ia sibuk membuli tiang sibuk, apa keuangan semen, apa keuangan batako. Sama-sama sibuk. Paham kan? Jadi komang Ibu Jero juga jangan kita memikirkan apa pikiran orang. Jangan kita sampai terbawa arus omongan orang. Jek santai kan. Jek jadi togok apa-apa sing kan. Atau dari punyan kayu melajah oli punyan kayu yang ngoyong tapi berkembang. Ya. Jadilah kita seperti pohonan. Dia diam tapi berkembang, bahkan menghasilkan.
Apalagi pertanyaannya? Silakan. Oh, kenyal Pak Jero ngomong. Ya ampun, ampun, suk semua kan kita jadi. Pak Jero yang suk semua pun banget dan gitu yang mungkin dikasih kekuatan sama Tuhan. Jadi intinya gitu. Yang merasa bahasa bebin medik, betawang singlah kecer, bahasa itu harus misi timpal. Bisa keladi, bisa jagung. Itu sumpama, Iya. itu solusi namanya. Ya, Bisa gedebong, ares. Jadi begitu. Jadi betawang cuma demen kerjaan ares kan tinggal beli ceker nih atau ini nih. 5.000 cukup. Iya. Di sanalah yang kita harus bisa. Memang dia harus Pangsing menderita apa nak? sayur-sayuran terus. Yani yang pang menedot binapang lebih sehat. Melah nyuh melah. Kan? Daripada di Banjarannya beli sate ikan laut. Kudu di jengai. Nah, Satu lebih jalan. Lebih ngai teret pangsing cepuan mau goreng. Jangan jadi perisiri sisane. Terus dimakan bin goreng. Terus hangat. Makanya otak kita yang harus main. Kan caranya jero masa cepokan dar saya. Tum guys. Tum semakin lama semakin enak. Kan? Mau tum ayam, tum ikan, tum celeng. Nanti begitu jero. Pasing ruwet ngitung mama dan apa pun bisa jero pang paling ngirit. Tapi Bang jangan, ada Ben. Oh ini pengalaman pribadi dan mengenai kacang-kacangan, amun sing kacang jongkok, ani memem ya mentik tuh goreng, atau kacang tanah goreng waden toples. Terus sebelum apa-apa pejek darah nasi pejalan, aduh, itu omongan. Yang Pak Jero beno, yang penting lah sambal seru, ini jalan di jalan, dapetin daun sawi, daun sawi itu mengsep, marah mau pasang mau bagi dulu, pagi, siang, sore, selamat nyanan mengamah donan gitu. Tinggal jemaah sisit, jemaah sambalnya bejak. Oh di kamarnya ngamanya nawang. Pun ngajang jero. Pun ada rasanya biasa kan. Jangan menunjukkan kemiskinan kita di luar sana. Itu harga diri masalahnya. Jadi kan? Itu harga diri. Jangan ditunjukin. Dengannya raga lacer. Makanya dapur tuh pintunya ndak boleh kelihatan. Dapur yang baik, orang luar tidak boleh bisa melihat kita masak sebenarnya. Karena dapur itu harga diri. Masih gitu. Ya, beda dengan restoran apa cara kita masak harus dilihat untuk agar menambah kepercayaan. Oh bersih, dong kan itu. Tapi kalau dapur tidak boleh kelihatan, pintunya tidak boleh mengarah ke depan. Satu ini pemborosan, dua juga tidak baik. Dapur itu tidak boleh kelihatan. Pintunya juga tidak boleh kelihatan. Dalam artian bukan pintunya sing modelnya pas kita masak tuh tidak kelihatan dari ruang tamu gitu loh. Jadi Pak Manena kenal di ruang tamu kan, ngainan kopi ternyata misi gulanya misi semut. Jadi kena gelas kadang-kadang nyedek awaknya. Bener sih? Jeruk itu cetik akhirnya. Padahal ngilangin semutnya. Jadi itu salah satu contohnya. Dan itu harga diri. Sing tadi anak lain tuh nawang apa darang nasi ragu. Tidak boleh. Ya. Dapur harus bersih.
Dapur tuh harus sama bersihnya dengan kamar suci. Makanya dia mau sekali ke dapur, ruwet bawa tak dia. Mau sampai di itu sing bersih, emosi dia. Ya, mau sampai dia ngegaang karyawan ini, berarti ada masalah. SP1, SP2, waktunya dia dudukkan karyawan. Saya tidak suka begini. Ini harus begini. Itu dia. Kadang-kadang paling sebulan cepot dia memang ngecek kamar mandi ini gitu. Kadang-kadang kamar mandi ini daki. Benegaan. Kamar mandi itu kamar mandi umum. Banyak orang yang ke sana. Tidak boleh kotor. Itu contohnya ya. Kamar mandi pun tidak boleh kotor. Makanya memang agak susah. Tapi dia tidak pernah lelah untuk mengingatkan, untuk mengajarkan gitu ya. Kadang-kadang kamar biar di kaki kini di udang pasien belum mencelak main. Harga diri tiangnya itu ada. Bapak langsung telepon, Pak, dari kini nih. Marah langsung saya. Harga diri itu tidak bisa dibeli. Tapi jangan tamu kamu, itu kamar mandi ini mangsik lagi. Tapi jelek di kamar Pak Jero ini tadi. Mana sih? Tapi melalui ke Jero itu Munas Raus ini berantakan ke rumahnya. Harga diri kan. Tapi mau ke Pak Jero Balian Dealer, dong mesti bersih, rapi gini. Tuh loh. Temen. Ini loh, kenangan Candi Dase ada mengutang sing ada. Saya menghargai juga. Yang bikin dia mempercantik rumah saya. Sing ada mengutang gitu. Tuh ini di kamar tiangnya lah nih kan tuh. Ini dulu tuh. Kenang-kenangan. Itu lah nih jajak jujur. Jadi kan lebih terarah ya. Cermin-cerminnya ini. Ya, ada paham untuk itu. Apa yang lebih irit jero Ben? Apa Ben? Apa lebih aman otak tiangnya? Sahur guys jero. Sahur guys, ani kuat-kuat makelo tapi jangan. Di sahur tuh lengkap betul ada di itu vitaminnya ada. Karena dia berasal dari kelapa. Kelapa itu bikin panjang umur. Kenapa yang pakai sambal? Iya, itu apapun itu Pakai olahan murah tapi tidak murahan. pakai sambal. Sahur basah itu. Sebenarnya kalau kita cerdas ya, pas tabi mudah keringang ya kukus selalu ada keringang. Pas tabi mudah kan, pas ada BB teri mudah tuh jemuh ya. Nah iraga nak lebih malas dah. Pakai gerang. Waktu sih lah. Kadang-kadang memang kena sih lah. Ide nak tuh. Bukannya dia sing lah kena, ide sih ada itu. Tiang tahan Bu Jero. Makanya waktu kehilangan mobil itu sedih hati yo. Bulan kurangnya bakat bangnar selalu kan. Kurangnya turunnya banyak muannya pegerotos. Yang masih pegerotos ternyata karena nartalo pas lebihan. Bisa itu Pak Jero? Iya, setiap hari nartalo itu sing rana. Makanya jadi nartalo harus manprai 2 hari gitu. Namun terus-terusan lalu genit gitu.
Biar ada pasien kurangnya bu, itu yang buat belakang skincare tadi tambah parah dia. Kekenang bu, ibu sendiri nak taluk itu kan demenin jeruk badah peraga. Ibu sendiri nak mie sosis taluh kok gitu. Wih mau kerja nih demenin tiang kan jelas bu betul orang gelem. Beliau ke skincare nih harga miliar, sengidang segar. Nah itu sakitnya kan dari dalam, ususnya yang kotor. Itu jadi di sisi badan itu tidak bisa, harus luar dalam. iya. Apa beni kewan yang kita kena ada lagi pas yang nyan mulai cari rasa no ada nyangkla ben bisa aja memang udah bakat takonan Pak Jero banyak pang yang sareng ngajangnya pang sampai puas dijen ada kosong sih dan napine malah Ampun. secara pikiran pun Guys, secara pikiran kita artinya kalau mikir itu piuk gitu. bukan mikir pure Jero Jero pikirannya bepul memori Jerone bepul anggap bicara HP nih bin besi bin berdiri di sisane jentuh bin jani sini lebihan kintu ngeblank bayu Blank. Ada. makanya HP kan ada pemberitahuan memori Anda hampir penuh itu juga sama memori Anda hampir penuh tiba-tiba tak ada masalah bungkat gitu. Penuh kelasnya. Karena mikir nih mau naik tangga gede mungkin yang di kiri tuh agak lemas lagi. Karena komputernya mesin kuat. Saya pikir ini. Jadi begini, yeneng irage memang singlah biaya. Dia blok ajum, bang harus tangkil mai ndak perlu. Sekali lagi, dia blok ajum. Odalan dibesaki, singlah pis, ada pis cuma untuk beli basket. Dia tangkil. Cuma aja nggak turun nih. Cukup. Dan ya ada nih tangkil otaknya gimana apa karamah. Rugi masih kan? Tidak nih suci nirmala, tidak bahagia. Sedangkan kita menghadap kepada Tuhan itu harus posisinya bahagia. Nih suci nirmala, bajunya aja sarwa putih, otaknya ruwet. Sangka sarwa Pak Jero adan bajunya selam-selam, yang penting hatinya suci. Ya, pikirannya bersih. Pak Jero kengken carane pang mersidang naur hutang. Yen pang ngidang naur hutang, ya harus berusaha. Amun ada usaha, baru kemungkinan ada hasil. Yen usaha sing ada, kengkenang naur hutang ngamah ge bisa sing. Masing. Kalau ingat eling punya utang, jangan hidup poya-poya. Hiduplah biasa-biasa saja, ingatlah kewajibanmu. Utang itu harus dibayar. Gitu. Ada hak, ada kewajiban. Jadi kalau mengeluh tidak akan bisa bayar utang. Itu satu. Yang kedua, menjual aset. Yang pertama berusaha dengan bekerja, yang kedua berusaha dengan cara jual aset. Baik itu berupa tanah, motor, mobil, atau rumah. Itu caranya. Enten lah itu nanti ada. Iya numpamane ngelah rumah di kota, bementok kan. Ada meli tanah di desa,
membangun di desa plus muka usaha di desa. Malah rumah di kota, umai masih kasih dari amah. Tapi yang harga payu 1 M. Itu sumpama kan tanai 2 ngare. Berarti ya mengal payu 2 M. 2 ngare itu kan payu 2 M. Dia nabe ke desa beli tanah, anggap harga tanah mengkuda 100. Beli 5 ngare baru telah 500 kan, membangun kayak ngai ruko bene aja ngai pelinggih lah bin 500 bin 1 M anggon modal bekayang jite ngamah gerak puas itu loh. Jangan lihat. Itu sumpama kita memindahkan aset adanya, memanfaatkan aset. Men di kota ngalah tidak betul bersih mak gain apa ya, manfaatkan aset di kota ini, berikan kepada mereka yang produktif. Dan dia nyidang iraga betul kan yang di desa muka warung kan ada tongosin, minimal ada tongosin nyidang mubuan gitu, ngadep bas, ngadep ot, mubu kucit, ote raga pedidi nganggo yang sing payu. Basi masih pendidik aja nggak masing payu. Lah modal, Jual sembako kan? lah modal, Hah? lah modal, menang puna. Iya nih raga medagang tuh memang lakat telah gen. Apabila medagang sembako pasti katlah gen. Cuma ian harusnya telah minggu telahnya bulan. Dia medagang sembako tuh lakat telah gen. Cuma umurnya nawana. Makanya yang mendagang-dagang sembako di desa itu dia memperpanjang umur uang aja. Anggaplah aja nih nah, 1 hari telah seketali, bulan 1,5 juta. Ya 1,5 juta tuh angon modal mendagang. Bin 2 bulan meretlah. Karena pipisnya nilakar makan tuh gue ngasih lah ya, man muter ya gitu. Nanti kan, bahas sekilo anggaplah ada 12.000. Modal laga beli aja 11 ngadep 12 kan mas 1.000 tuh niwai payu dase kan belum man 10.000 berarti bina dibahas kan rawana umurnya ya jadi gitu pasti telah tuh. Makanya dia bangun pinjerut yang mendagang ada lu jojo ini telah memang memperpanjang umur aja. Itu memang dia memperpanjang umur uang kita aja. Terkecuali bangsanya bangsa besar beda lagi. Dia bisa untuk makan dan untuk masa depan. Ini raga muka ceraki kan hitungannya 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Iya nih kita bangsa besar hitungannya 1 ton, 2 ton, 3 ton. Nah beda kan? Itu bisa pakai gaji karyawan, bisa pakai masa depan, bisa. Karena nia kilo hasilnya 1.000, ania pikul hasilnya sekian, ania ton hasilnya sekian, jadi begitu. Semakin besar yang kita beli, semakin murah kita dapat, tapi jualnya semakin mahal. Kemudian ilmu kebatinan. Dia nyemak bahas langsung di Jawa, biasanya haji di Bali man haji 11, di Seman haji 9.000 atau 10.000, kan 2.000 man batennya per kilo, kali dah sekilo, kali 100 kilo, kali 1 ton gitu model. Swastiastu jero punapi proses kok mersidang orang nyambah tanah sitre ke pekarangan susme anduk pencerahnya. Jadi begini, ada niat baru ada jalan, itu aja intinya jawaban dia. Ada niat ada jalan. Niat kamu apa? Menceki. Niatnya menceki, pulang botoh, buman botoh, marah ada jalan.
beli cekian, beli kartu. Nah niatnya menyakiti, cari jalan, pilih jalan yang mana yang dok nyakitin keluarga itu. Oh, niat sudah ada baru jalan. Jalannya apa? Tanaman, sesambahan, tapi beli barang. Kan semua dari niat dulu. Ya, ada niat baru ada jalan. Jadi apakah kalau disambuhin tanah sitre kita pasti begini? Tergantung juga. Tergantung bagaimana kita memelihara keseharian kita, memelihara lingkungan kita. Apakah rajin sembahyang? Kalau kita rajin sembahyang, biasanya orang yang berniat itu akan diputer otaknya dan membatalkan niatnya begitu. Tapi kalau kita malah sembahyang, yang niatnya jelek disuruh lagi, malah diyakinkan lagi lakukan gitu. Ya. Makanya itulah pentingnya kita sembahyang. Orang yang berniat jahat itu niatnya akan dihapus. Karena ada niatlah baru dia mencari jalan, ya. Jangan menyalahkan orang yang berhasil menyakiti kita. Salahkanlah diri kita kenapa dia berhasil. Berarti kita malas sembahyang gitu. Ada nak ngirim video ke HP Rago, karena si misi antivirus ngeblank HP ini cicing itu gara-gara kirimin video HP ini kena virus. Coba isini nanti virus baluan nyak kirimin video apa yang misi virus caplok ke aja virusnya gitu. Cik itu mah komandan paham ya, sudah paham ya. Jangan sibuk nyalahin orang, tapi sibuklah salahin diri kita. Kita yang harus menyalahkan diri kita. Nanti kan sekalian dia ngobati Ibu Tironya ya. Dia kan hari ini tutup dan mau ada acara sembahyang lagi bentar. Sore dia sembahyang. Jam 6 atau jam 7 ke Pura di Bedangi. Tuh nanti jeruk yang obati dulu. Nanti yang ada 2 pasien tuh, ada rawat inap 1. Sisanya dia nggak mau terima yang memang tutup kan. Yang penting pikirannya sudah tenang sekarang. Tuh. Omang ada pertanyaan? Hah? Aman? Ki bangka sarang lutut nambah saya. Bangke aja lututnya sakit. Jadi Pak Jeruk cek juga ya. Ya, itu aja. Itu sih bertanya dan mengeluh ada nih. Menyatakan keluhan ada nih tuh. Rahayu.